Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sejawat lainnya yang saya muliakan. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini tes 40 pukul di ruangan guru kita ini guna untuk mengadakan pemaparan RPL. RPL itu rencana tindak lanjut tentang pembelajaran PJOK yang saya jalani hampir 3 bulan ini. Baik, ini rencana RPL-nya itu disusun oleh saya Sudirman. Ini linknya orang cukup ya. Ini olahraga kesehatan yang kita tambahkan Kecamatan Parang-Padang. Silakan next. Nah, ini latar belakangnya itu tidak bisa saya paparkan, langsung next. Nah, ini tujuan program satu peserta didik dapat memiliki kebugaran dan jasmani yang baik. 2, peserta didik dapat memiliki tanggung jawab kerjasama dan kreativitas. 3, peserta didik mengetahui dan sadar betapa pentingnya manfaat olahraga bagi tubuh kita. 4, peserta didik lebih termotivasi dan tertantang dalam mengikuti proses pembelajaran pembelajaran PJOK yang hanya menggunakan latihan praktek misalnya yang dikomunikasikan. Dan 5, komunitas dapat bekerjasama dalam menyelesaikan program. Terus next. Kemudian pencapaian angka-angka yang dan hasil yang diharapkan untuk perjuangan tiap tahun. 1, tujuan, langkah, peran dan waktu itu tidak bisa saya paparkan. Next. Mulai ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya ini kelas 4. Jadi negeri kita tahun Padang. Kelas 6. Pelaksanaan Februari sekolah dan lainnya di rumah sampai April. Aprilnya di sekolah kembali. Dilakukan saat proses belajar PJOK di sekolah, kemudian dilanjutkan secara mandiri di rumah dan kembali lagi ke sekolah untuk penilaian sumatik. Yang tadinya tanggung jawab kepala sekolah dan pelaksana guru PJOK dan pengawas orang tua murid. Peserta kelas 6 SD Negeri 3 Parang-Padang. Terus next. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita atau sekolah negeri 3 Parang-Padang. Saya kira ini tidak bisa saya paparkan, sudah tahu semua. Terus next. Rencana evaluasi akan dilaksanakan dengan asesmen formatif dan sumatif dengan konsep sebagai berikut. Asesmen formatif akan dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung dengan cara observasi oleh guru dan observasi oleh orang tua saat pembelajaran mandiri di rumah. Yang tadinya asesmen sumatif dilakukan pengukuran VO2 max peserta didik menggunakan flash test. Langsung next. Kemungkinan tantangan konsisten dalam melakukan kegiatan, menurunkan motivasi rencana, merasa lelah
kejujuran melakukan kegiatan, kemudian solusi melakukan kegiatan berkelompok dengan teman terdekat. Selanjutnya penerapan konsep frekuensi sesaat gitu ya. Selanjutnya pembelajaran mandiri di rumah dan pemberian motivasi saat proses pembelajaran PJOK di sekolah. Yang selanjutnya menggunakan jurnal olahraga dan dalam pengawasan. Terus next. Ya, terima kasih. Jadi itulah satu RTL tadi yang saya paparkan tentang belajar PJOK dalam kebugaran dan daya tahan. Jadi yang saya ambil tentang kebugaran dan daya tahan. Jadi ada kata di rekan-rekan sejawat sekalian ada yang kurang begitu jelas, silakan ditanyakan. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud PO2 max? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan jelaskan sedikit tentang PO2 max. PO2 max. Nah, PO2 max ini ya itu suatu konsultasi dalam oksigen yang digunakan oleh tubuh kita. Jadi dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari baik itu secara instan maupun lewat latihan, kita harus menggunakan oksigen yang maksimal. Kita ambil contoh, ada kata yang instan. Ibu Yeli tadi berjalan dari rumah ya, itu sudah melakukan gerakan kebugaran dengan instan. Kemudian yang cara latihan, kita ambil contoh dalam olahraga yaitu atletik menggunakan kebugaran dan daya tahan. Kita ambil contoh dalam lari 100 meter. Nah, dalam lari 100 meter itu sudah barang tentu kita menggunakan oksigen yang maksimal dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu perlu menggunakan oksigen yang maksimal. Jadi pada saat melakukan lari atletik itu dengan lari sprint sudah barang tentu menggunakan oksigen tadi yang maksimal supaya tidak akan terjadi pada siswa kelas 6 itu tidak terjadi suatu bisa mengarah cedera atau mengarah pingsan kalau dia oksigennya tidak maksimal. Seperti contohnya lagi kita ambil dalam pengecekan denyut nadi kita. Jadi denyut nadi itu sebelum melaksanakan aktivitas berolahraga dan sesudah melakukan aktivitas olahraga. Jadi pada sebelumnya kemungkinan ya aktivitas sebelum melakukan aktivitas olahraga tadi oksigen yang maksimalnya tadi itu belum bertambah atau belum naik. Nah, setelah melakukan aktivitas olahraga ya sudah barang tentu oksigen maksimalnya itu sudah naik. Jadi kita hitung melewati denyut nadi sebelum dan sesudah. Nah, cara menghitungnya yaitu dari 60 ya 60 detik kita hitung 60 detik ya per 60 detik jumlahnya tadi dikali 4 itu menghitungnya ya 60 detik karena kata kita itu sampai 80 detik kita itu lebih dari kita ya jumlahnya 80 kali ya. Nah kita kalikan dengan 4 itu untuk anak-anak usia di 6 sampai 15 tahun. Kalau di usia dewasa 18 sampai selanjutnya itu cara penghitungannya masih tadi dari 60 sampai 100 per 60 detiknya tadi masih juga dikalikan 4 itu
apa namanya, denyut nadinya yang maksimal. Tapi ada kata setelah kita melaksanakan lari atletik tadi, dia melebihi dari 100 denyut nadinya, berarti dia itu sudah mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi jangan dipaksa si anak tadi. Kalau kita paksa, dia sudah mengalami kelelahan yang berlebihan, bisa-bisa anak itu pingsan atau denyut nadinya berhenti. Ya gitu kira-kira. Iya. Ada lagi yang lain kira-kira? Bagaimana Pak? Silakan. Maksudnya yang bersenang itu apa? Apa? Lip step tadi. Yang belum Stop step. tadi. Yang menggunakan lip step itu apa Pak? Lip step. Nah ini ya dalam apa namanya kita menggunakan PO2 Max ini dalam sekarang ini menggunakan lip step itu menggunakan berupa alat. Kita tes, ya. Kita tes apa namanya, apakah dia itu normal, apa namanya, Termometer. dikasih oksigen yang maksimal yang tadi, apakah tidak normal. Itu tes, kan? Lab tes, berarti dites, kita tes. Suhu badan. Ya, tinggi suhu badannya dites. Berarti itu termasuk alat. Ya alat. Jadi alat pentes suhu badan kita. Ada lagi kira-kira? Ya ada kata tidak ada. Saya kira saya cukupkan di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Sekian dan